Kalau kamu single dan masih berumur belasan sampai 20 tahunan, ya I think you should enjoy your single era. Karena ya you can be happy even without a partner. Kamu bisa bahagia walaupun kamu masih sendiri. Aku nggak bilang kamu nggak boleh jatuh cinta atau suka-sukaan sama orang ya, karena itu hal normal gak sih? Ya dari kecil pun kita pasti ada yang crushin orang, suka sama orang. Tapi nyadar gak sih, pas masih kecil kita kayak sadar gitu loh, kayak masih kecil nggak boleh cinta-cintaan. Di usia yang sekarang, kamu harus sadar apa sih yang lebih penting dari cinta-cintaan, pendidikan, karir kamu. Ya, kamu harus kejar dulu semuanya. Kalau kamu masih menempuh studi dan kamu terlalu mengkhawatirkan siapa ya jodoh aku, dia suka nggak ya sama aku, gimana ya cara bikin dia jatuh cinta sama aku, gimana ya biar aku bisa dapetin hatinya, ya kamu bakal susah maju karena kamu nggak bisa mengontrol diri kamu sendiri. Kamu nggak sadar kalau sebenarnya ada yang lebih penting daripada cinta-cintaan. Mungkin kamu sempat berpikir kalau punya pasangan bisa bikin kamu semangat kerja, semangat belajar, tapi nggak semuanya kayak gitu kok. Bahkan lebih banyak menghambat sih, apalagi di usia kamu yang masih harus mengejar karir kamu. Lagian ngapain kamu berharap seseorang datang nyelamatin hidup kamu buat bikin kamu semangat kerja atau belajar, buat mewarnai hidup kamu, buat jadi support system kamu. Ya seharusnya kamu sendiri dong yang kayak gitu ke diri kamu sendiri. Kamu sendiri yang harus bisa nyemangatin diri kamu sendiri. Kamu sendiri yang harus bisa menjadi support system buat diri kamu sendiri. Kenapa kamu harus berharap sama orang lain? Kenapa kamu menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang lain? Kalau kamu masih punya mindset kayak gitu, lebih baik kamu fokus dulu deh sama diri kamu sendiri. Belajar buat kenal sama diri kamu sendiri. Belajar buat cinta dulu sama diri kamu sendiri. Kamu harus tahu dulu apa yang kamu gak suka dari diri kamu dan apa yang kamu suka di diri kamu. Karena kalau kamu gak betah jomblo, kamu selalu searching for a partner, itu tandanya kamu gak nyaman sama diri kamu sendiri. Gimana orang lain bisa nyaman sama kamu kalau kamu sendiri aja gak nyaman sama diri kamu sendiri? Kamu sendiri aja gak sayang sama diri kamu. Gimana? Coba jelaskan ke aku. Stop being needy. Stop kebergantungan sama orang lain. Kenapa sih kamu gak betah jomblo? Kenapa kamu gak nyaman ketika kamu sendirian? Ya, salah satu alasannya adalah karena kamu gak suka sama diri kamu sendiri. Makanya kamu selalu butuh orang lain buat ngecukupin kamu. Ya padahal kamu sendiri aja udah cukup sebenarnya. Gimana lagi kalau berdua? Ketika kamu selalu butuh orang lain buat ngelengkapin kamu, kamu bakal menghadirkan orang-orang yang toksik yang bisa aja mereka memanfaatin kamu. Karena mereka tahu, oh dia gak bisa sendirian nih, dia selalu butuh gua buat nemenin dia ya. Kamu bakal dimanfaatin. Jadi mending kamu ya naikin lah level diri kamu. Kamu cari tahu apa yang bisa bikin kamu jatuh cinta sama diri kamu sendiri. Kamu harus cari tahu apa sih yang bikin kamu gak nyaman sama diri kamu sendiri. Supaya apa? Supaya energi kamu berubah menjadi energi yang positif. Karena ketika kamu ya insecurean, kamu needy, ya kamu selalu butuh orang lain, ya energinya bakal beda. Energinya kayak energi orang putus asa. Ketika kamu udah cinta sama diri kamu sendiri, ya the world will love you. Cinta yang berkelas bakal datang dengan sendirinya. Cinta yang gak terduga-duga. Jadi sebenarnya ya udah gak usah terlalu khawatir deh. Naikin level diri kamu. Daripada kamu terus-terusan khawatir sama cinta-cintaan, kamu merasa diri kamu gak pantas. Karena mungkin di masa lalu kamu sering disakitin, atau mungkin ada sesuatu di masa lalu yang pernah kamu lakuin dan bikin kamu gak pede buat dapetin pasangan yang baik. Ya sebenarnya mindset kamu udah salah. Semua orang itu pantas kok. Ya perbaiki aja pikiran kamu. Banyak kok yang mau nerima kamu. Masa single itu seharusnya dinikmatin. Ya sekarang saatnya kamu upgrade diri kamu sebaik-baiknya sebelum kamu bertemu dengan dia yang tepat. Sekarang kan kamu lagi di umur-umurnya sedang mencari jati diri kamu. Jadi seharusnya ya udah kamu fokus aja, jangan mikirin hal yang bisa menghambat gitu. Ya sebenarnya pas kamu lagi menempuh pendidikan, pas kamu lagi mau ngejar karir kamu, ya lebih baik kamu ketepikan dulu deh hal-hal yang gak bisa mendukung karir hidup kamu. Ya salah satunya itu cinta-cintaan. Iya, aku tahu kamu butuh support system, tapi belajar deh buat support diri kamu sendiri dulu.
Ya, misalnya kamu pacaran pas masih di bangku sekolah ya, SMP atau SMA. Iya, kamu pasti bingung nih. Kamu mau kuliah luar kota, tapi kamu khawatir sama pacar kamu. Terus kamu mau ngajak dia, tapi belum tentu dia mau. Atau belum tentu kalian punya tujuan yang sama, belum tentu sama-sama keterima di kampus yang sama. Misalnya kamu janjian sama pacar kamu gitu ya. Jadinya kayak menghambat gak sih kayak gitu? Kalau kamu masih single kan enak ya, kamu mau kuliah luar kota, kerja luar kota, ya udah tinggal pergi, gak usah mikirin-mikirin lagi. Ah, caraku gimana ya? Ntar LDR, ntar pusing sendiri. Jadi ya, mending fokus sama diri kamu sendiri dulu. Nanti juga pasti nemu kok. Pasti nemu di waktu yang tepat. Oke, sekarang aku tanya, kamu pengen right person, wrong timing, atau right person, right timing? Ya kan kayak cinta itu sakral. Jadi kalau kamu sering gonta-ganti pacar, SMP beda, SMA beda, kuliah beda. Jadi kayak nggak spesial lagi nggak sih? Jadi kayak terlalu banyak orang yang masuk ke dalam hati kamu. Ntar pas sama ini, teringat itu, teringat sama si dia kenangannya, kenangan manis, kenangan buruk. Masa sekolah itu ya, ataupun kuliah di awal semester itu, masa-masa ya mencari jati diri. Masa-masa kamu menentukan kamu tuh pengen apa sih gitu. Kalau ada seseorang ya kayak pacar lah, jadinya kamu bingung ke depannya mau apa gitu. Ujung-ujungnya malah nikah duluan gitu ya. Iya, sebenarnya gak masalah sih mau nikah duluan juga tamat SMA atau apa, tapi kayak sayang aja gak sih kalau lu masih mampu buat kejar karir yang lebih baik lagi, ya mending kejar dulu gitu. Aku lihat banyak sih dari orang yang pernah aku kenal, mereka pacaran dari SMP sampai kuliah, dan saat kuliah mereka pisah gitu. Bayangin dari SMP sampai kuliah pacaran, kayak wow, pasti banyak banget kan kenangan. Terus tiba-tiba pas kuliah malah pacaran sama orang lain. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuman kayak sayang aja nggak sih gitu, waktu udah terbuang sia-sia. Ya tapi kan kak banyak pengalaman yang didapat. Ya tapi kayak sayang aja gitu. Daripada pacaran, mending fokus ke diri sendiri, ke hal lain yang bisa membangun karir gitu. Dan alasan mereka putus itu karena mereka menemukan seseorang yang lebih cocok gitu, yang lebih setara pas kuliah sama pas kerja. Jadi kayak sayang banget dari SMP sampai kuliah semester awal pacaran, tapi ujung-ujungnya kandas gitu kan. Kayak wow, tiba-tiba sama orang lain yang baru dikenal sebentar langsung bisa bilang cocok dan setara. Banyak kejadian kayak gitu. Kalau aku dulu terlalu khawatir sama cinta-cintaan pas SMP sampai SMA, mungkin aku nggak bakal berani buat kuliah di luar kota, buat ngerantau. Karena aku nggak peduli, makanya aku berani gitu. Karena nggak ada hati yang harus aku jaga. Karena pada akhirnya kita pasti ketemu kok sama seseorang yang setara, yang sepemikiran, dan ya bikin kita bahagia juga. Jadi ngapain sih khawatir di masa muda sama cinta-cintaan? Gak penting banget. Yang penting itu karir kamu. Gimana cara kamu bisa menaikkan derajat keluarga kamu, level diri kamu. Itu yang terpenting sekarang. Bukan cinta-cintaan. Mungkin kalau kamu udah kuliah semester berapa di usia mungkin 22 ke atas ya udah boleh sih. Udah boleh memulai hubungan yang serius buat long term relationship. Cari hobi baru. Karena ketika nanti kamu udah punya pasangan, bakal susah sih. Ya siapa tahu kamu nanti nemu seseorang yang tepat pas kamu lagi ngelakuin hobi kamu, misalnya kamu lagi main golf atau main kuda atau apalah ya. Gak ada yang tahu kan? Ya jadinya lebih enak gitu dapat pasangan yang sehobi. Terus ya perluas lah relasi kamu, perluas pertemanan kamu. Karena sekarang saatnya pas kamu masih single. Nanti kalau udah punya pasangan, susah, pasti bakal agak terbatas sih. Karena ya pada akhirnya pasangan kita teman kita. Oh ujung-ujungnya juga nanti dapat pasangan kak. Kan kata kakak pasangan bakal jadi teman kita. Iya, tapi dengan kamu memperluas pertemanan, relasi kamu, kamu juga bisa mengasah skill komunikasi kamu. Dan itu tentunya bermanfaat buat kamu. Karena nanti kalau kamu punya pasangan, kamu mau ngomong apa? Kalau kamu nggak jago
komunikasi. Ya nggak perlu jago banget sih, setidaknya kamu tahu mau ngomong apa, kamu tahu cara menyampaikan perasaan kamu bisa memahami perasaan dia juga. Ya kan jadinya enak ya. Banyak manfaatnya ketika kamu memperluas relasi kamu saat kamu jomblo. Banyak teman atau kenalan bukan berarti kamu harus 24/7 sama mereka. Nggak perlu kayak gitu. Ya setidaknya kan kamu dapat pelajaran baru, pengalaman baru dari ya kenalan kamu itu. Yang paling penting adalah learn to stand on your own 2 feet. Stop ketergantungan, belajar buat mandiri. Sekarang banyak banget cewek yang ngaku dirinya independent woman karena udah kerja di kantor, terus punya penghasilan sendiri, rajin ikut organisasi, punya mobil, bisa kemana-mana sendiri. Ya, aku akuin. Tapi sayangnya nggak bisa lepas dari pasangannya yang toksik itu. Dan selalu maksa teman-temannya yang toksik itu buat stay di hidupnya. I'm sorry, but that's not independent. Itu bukan mandiri namanya. Ya, itu namanya needy. Sebenarnya mandiri itu bukan cuma dilihat dari banyak duit, kerja kantoran, udah punya kerja, udah punya penghasilan, punya mobil. Mandiri yang sesungguhnya itu ketika kamu bisa bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Bukan cuma tentang finansial, tapi tentang mental kamu, batin kamu. Kamu punya batasan, kamu bisa mengontrol tingkah laku kamu. Kamu bisa membuat keputusan sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Kamu punya inisiatif dan kemampuan buat nentuin takdir kamu. Dan kamu berani buat ngejauhin orang-orang yang gak ngehargain kamu. Itu independen yang sesungguhnya. Kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Ini bukan cuma buat cewek, buat cowok juga. Kebanyakan cowok pengen cinta-cintaan, padahal masih pakai duit orang tua, masih ditanggung keluarganya lah. Dan bahkan belum bisa bertanggung jawab sama diri sendiri. Kayak kamar sendiri aja masih dirapin sama siapalah gitu ya. Atau ya apa-apa masih minta lah ke keluarga. Ya sebenarnya gak masalah sih, tapi kayak lu aja belum bisa bertanggung jawab bro sama diri lu sendiri. Terus ngapain lu pengen sama anak perempuan orang? Yakin lu bisa jaga? Lu aja gak bisa jaga diri lu sendiri. Ngapain lu mau sama anak perempuan orang? Ya cowok-cowok kalau misalnya belum bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri, paling single deh. Perbaiki diri lu, naikin kualitas dan level diri lu. Belajar buat mandiri ya. Belajar buat bertanggung jawab sama diri sendiri. Kasian anak perempuan orang udah dijaga dari kecil tapi lu ngajak susah gitu. Ya walaupun lu pengen ya cinta-cintaan, mau punya pasangan lah, lu setidaknya gak nol banget gitu. Lu punya tujuan dan lu udah punya sesuatu yang bisa dibanggain lah setidaknya. Yang bukan dari orang tua atau keluarga lu gitu. Hasil dari diri lu sendiri banget. Kalau udah bisa ngontrol diri, ya bisa nahan emosi, bisa menempatkan diri, mungkin lu udah boleh lah punya pasangan. Tapi kalau lu belum bisa kayak gitu ya udah mending lu coba deh belajar dulu ngendalin diri lu. Itu buat para cowok ya. Ganteng doang itu gak cukup. Ganteng doang tapi gak tanggung jawab. Dan ketika kamu udah nyaman sama diri kamu sendiri, kamu kenal sama diri kamu sendiri, ya tentunya kamu juga pasti bisa kemana-mana sendiri. Karena kamu senang, kamu enjoy having time with yourself. Walaupun gak ditemani sama temen atau pasangan, ya kamu bisa happy aja karena bahagia itu kan kamu yang nentuin. Dan ketika kamu senang sama diri kamu sendiri, kamu bakal selalu mengusahakan apapun yang bisa bikin kamu bahagia. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya mau mempertahankan pasangan yang toksik, teman-teman yang toksik. Gak ada lagi yang namanya itu kalau kamu udah kenal sama diri kamu sendiri. Jadi ya intinya kalau kamu masih single, kenali diri kamu, love yourself, cari hobi baru, perluas relasi, dan ya belajar buat mandiri, bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Stop ketergantungan walaupun sama keluarga kamu. Karena pada akhirnya kamu juga bakal sendiri. Ya, teman-teman kamu, keluarga kamu, semuanya bakal punya kehidupan sendiri. Dan ya, apa yang bisa dibanggain kalau kamu apa-apa bergantung sama orang. Percaya deh, ketika kamu udah bisa ngandelin cuma diri kamu sendiri, kamu bakal sebangga itu sama diri kamu. Aku harap video ini bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye.